Tiang buka untuk teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Silakan ngiring. Pak Ngurah, terus. Sambil jangan tegang-tegang ya, kita ngobrol santai. Swastiastu, perkenalkan, Dumun Tiang Ngurah saking Badung. Jauh sekali. Mohon izin bertanya, Diande. Yang bertanya dari yang mungkin lebih ke teknik, karena yang sering juga lihat videonya Bliande tentang mengenang barong. Yang bertanya tentang istilah Dumun ya, Bliande. Nah, pernah yang belajar waktu di SMK 3 Sekuati yang ngajar nika kan Pak Swe. Ya ragane ngajin tiang nika pupuh wonten istilah cara cingklak, jangkar, potongan cingklak atau papalan dan yang lain. Nah, mungkin Bliande Diki punya istilah lain dari motif-motif tersebut dan bisa berbagi bersama rekan-rekan di Diki biar yang bisa dengar juga dengan bermain kendangnya. Nah, ini yang kedua yang bertanya tentang Bliande ini bermainnya lebih cenderung ke isian motifnya, tapi ke tetekes dan atau dua-duanya. Dan kalau misalnya dua-duanya nih bagaimana cara untuk ngundang bayu? Nah, biasanya kalau tiang main kenal nih sering kehabisan bayu kalau pakai kedua nih misalnya dengan motif kerap dan tetekas nih pas di pertengahan dia ngambil barong nih ampun telah bayu. Nah, nih mungkin mainan teknik ngundang bayu. Mungkin cukup iko Dumun mulai bos. Iya. Tentu dengan Parmo Santi Om Santi. Untuk semua luar biasa sekali. Ada 2 pertanyaan. Durus Bliande ini paparkan. Pertanyaannya baik sekali, bagus sekali dari Ngurah ya, dari Badung. Badung ring dijen enggak? Oh, Biansma. Nah, kenang itu sendiri yang tiang pelajari atau tiang tahu ya. Memang memiliki beberapa istilah ya. Sama halnya dengan instrumen yang lain. Istilah-istilah nike mungkin belum banyak yang tahu ya, atau belum banyak diaplikasikan dalam sebuah sebuah proses, atau saat kita latihan pun kadang-kadang kena gede gitu. Jadi gede itu apa namanya seperti ini kak? Kalau kita belajar detail harusnya kita bertanya gitu. Nah, dalam permainan itu tadi banyak istilah digunakan dalam permainan kenang tunggal tentunya. Ada milpil, ada jangkar, ada nyalung, ada nyacah seperti ini kak. Nah, yang tiang tahu ya dari pengalaman tiang sendiri, gedik ini konteksnya dalam kenang tunggal Dumun ya. Jadi ada gedik atau pukulan ya, pukulan kiri. Itu ada namanya nyacah. Nyacah istilahnya kalau dalam instrumen gamelan gong kebiar itu kan ada penyacah. Nah, tentunya hampir sama ya dengan nyacah di pola permainan kenang. Jadi pola nyacah ini sendiri dia gediknya kerep ya. Dia gediknya itu kerep dengan mungkin dengan power yang tidak terlalu banyak ya. Artinya sedang dia. Powernya sedang, kemudian polanya ini kerap, kerap dia, nggak ada, mungkin jedanya sedikit bedik gitu. Nyacah, kemudian ada pola nyalung, ya. Nyalung niki sama dengan gong kebiar atau gamelan lainnya, ada instrumen calungnya. Jadi pola nyalung di sini pembagian dari pola nyacah, gitu.
Jadi ada motif atau pola yang dimainkan dengan dikombinasikan dengan sisi sebelah kanan atau bagian kanan kendang. Ya, itu dipadukan dan pukulannya tidak terlalu cepat. Ya, tidak seperti tadi, tidak nyacah. Nah, mungkin kalau yang contohkan kalau dalam nunggal nih ada pak tepak pak pak cu pak tepak cu pak tak cetak tak pak 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 tak cedung tuk 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 cedung tuk. Nah, seperti ini. Nah, Niko biasanya di dalam teknik permainan tunggal nih yang temui ya. Nah, kemudian yang terakhir ada pola jangkar. Nah, pola jangkar Niko adalah kalau menurut yang sendiri dan menurut Ratu Cokodo Cokodo Lingsir nggih, almarhum. Nah, pola jangkar niki kita temui dalam aksen. Ya, jadi untuk merespon atau memberikan kesan ya, karena tarian itu tidak akan memiliki jiwa kalau kita tidak memberikan aksen dengan baik ya, memberikan jiwanya. Sebetulnya tukang kendang nika sangat sangat sulit ya. Jadi tukang kendang nika sangat sulit karena banyak yang harus dipikirkan. Dagang ngidupang penabuh ya, memberikan penabuh cue dan lain sebagainya. Kemudian harus juga merespon gerak ya sambil kita bermain ya. Tentunya itu sangat sulit sekali. Kalau tidak memiliki teknik yang sangat bagus, kemudian tidak memiliki pola yang memadai, itu mau bejak begitu kita. Jadi akan kelihatan pola-pola nikah monoton seperti nikah. Nah, ada beberapa juga istilah-istilah yang yang tahu di tempat yang tinggal sekarang di Batu Bulan itu ada istilah ngetur. Nah, ngetur ini biasanya dipakai dalam pelantang ya, di tarian barong ya. Tarian barong kenapa? Karena itu ada hubungannya dengan punggal ya. Kalau pelantang barong itu kan ada ngipuh, kemudian ada tek 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 tek, tek. Itu biasanya dibarengi dengan pukulan ngetur pada kendang enten. Dudut 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 dudut. Nah, itu dasar kebiasaan pemain kendang daerah utara ya. Kalau di daerah selatan lain lagi ya. Tadi kalau di daerah utara tidak mengenal namanya ngetur enten. Misalnya yang eksis ya seperti daerah Bali Utara itu seperti di Sanur itu memang tidak ada ya. Jadi kalau opak lantang itu dilakukan oleh penari barong misalnya, pemain kendang ya tetap memiliki pola-pola pola-pola opak lantang ya, seperti ciri khas mereka. Jadi istilah-istilah niko mungkin ini menjadi tugas kita bersama-sama ya untuk menggali istilah-istilah yang belum kita ketahui ya, agar nanti untuk kedepannya kita bisa membuat sesuatu agar masing-masing instrumen itu memiliki bukunya masing-masing kan, biar belajarnya lebih gampang jadinya kan. Tidak hanya menjadi pelaku gitu. Jadi teknik ini pukulan ini tinggal kita bilang misalnya ngetur. Jadi mereka sudah tahu gitu. Ketimbang bang pola tapi apa namanya itu mungkin cara belajar yang seperti itu agar bisa dikurangi gitu ya, untuk pemahaman lebih lanjut gitu. Nah, ini untuk yang pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua Ngunda Bayu nih Kang ya. Sebetulnya semua pemain kendang nika sangat-sangat capek sekali kan. Tidak hanya si A, si B dan si C ya. Semua ketika bermain kendang dengan situasi apalagi situasi kondisi itu tidak
bagus gitu misalnya ya, itu sangat ya akan sangat mengganggu dengan pola permainan yang akan dilakukan gitu. Dengan kondisi fit pun kadang-kadang tenaga itu habis gitu. Ya. Jadi kalau menurut yang sendiri, pendapat yang sendiri, kembali lagi menggunakan logika kita ya. Jadi ilmu siasatan kan gitu. Pangsing ngenah kenyal yang kencarane gitu. Padahal kenyal nih kan. Pasti kenyal dan mungkin dan kenyal, pasti kenyal. Semua nih kan. Ane mau balik dong bos yang tepuk kenyal lagi karena tidak merasakan. Ya, kalau yang main itu sangat capek sekali. Tapi kan caranya pangsing nah kenyal gitu. Niko perlu dipelajari. Kalau tiang kiatnya sih kenten. Ada bagian-bagian tertentu yang memang harus keluar secara maksimal power nih ya. Ada yang hanya sekedar saja. Bagian-bagian tertentu yang mungkin bagian nika tidak penting untuk kita main banyak gitu misalnya, atau main pola yang kerap, atau main keras gitu. Itu tidak usah dikeluarkan power dengan secara maksimal gitu. Ada dua, ini kan kita memakai dua tangan dalam permainan nika. Tiang juga melakukan ini kadang-kadang ya, sering bahkan sering nih. Nah ketika tangan kanan nih sudah merasa mulai capek kan, Tiang berusaha untuk mengoper permainan ini ke tangan kiri kan. Jadi tangan kiri itu bau yak malu nih. Iya nih bedok bedek kan. Mungkin kalau dalam ya ada banyak konteks sih. Kalau dalam bebarongan ya mungkin mengurangi pukulan cedogan. Jadi pukulan cedogannya ini dikurangi atau distandarisasi. Yang biasanya rago nyedogan kerap itu mungkin ambil tuh sekali gitu. Ya, itu kan sedikit mengurangi rasa capek. Apar bayi ke kiri, mau ini bercacak malu di kiri, cacak. Bawa rasanya kalau sudah agak mendingan baru kembali lagi, imbangi lagi kan. Mungkin nikah salah satu cara ya. Kalau capek ya pasti capek. Nikah nak mungkin nikah, nak mungkin terjadi sing capek sing kenyal kan. Tidak mungkin. Mungkin orang sing pesubeluh nih pasti di tengah. Tapi kabang kan. Nikah sebetulnya rahasia nikah. Tapi karena ya rekan-rekan niki semua kerabat ya, dan semua teman-teman, semua saudara, jadi Nika tidak ada rahasia lagi. Kita belajar bersama-sama apa yang belum kita tahu, kita menjadi tahu ya. Ya istilahnya sharing lah, sama-sama belajar. Nyenten. Tenora. Semua. Yang buka lagi. Silakan. Ngiring. Pak Ade. Om Swastiastu. Suksema atas waktu yang sudah diberikan kepada saya saat ini. Niki Kang Yang pertanyaannya agak mendasar gitu. Melihat situasi saat ini yang sedang viral lah. Kan kebanyakan lomba jauh, lomba bapang barong. Niki kan permainan kenangnya tunggal. Niki pertanyaan dia, untuk pemula lebih baik belajar kenang tunggal atau kenang berpasangan terlebih dahulu? Niko, suksema. Suksema Kadek, saking lumbang nih. Pertanyaannya simpel ya. Terima kasih Kadek. Simpel tapi ini penting sebetulnya ya. Untuk seorang pemula itu biar tahu bagaimana belajar yang baik. Jadi sebelum kita belajar pemain atau bermain kenang tunggal, sebaiknya kita bermain berpasangan dulu. Ya entah yang simpel misalnya gila gitu. Gila yang menggunakan hanya tangan kanan aja. Kemudian tentunya gila itu ada motif keplak juga kan. Ya, gila daging keplaan atau motif keplaan yang yang
silih berganti ya. Pak ya. Nah, jadi sebelum berangkat ke kendang tunggal harus tahu beberapa teknik yang ada dalam permainan berpasangan ya. Kenapa? Karena banyak suara yang timbul dari kita bermain berdua nih kita lakukan sendiri di dalam kendang tunggal ya. Misalnya pak wadon kan gitu. Pak lanang kan pak. Jadi kalau tidak tahu, tidak paham dengan suara itu, dengan pola itu, kan orang banyak pak itu munyinya di kendang tunggal kan nggak bisa. Ya harus pahami dulu. Ya. Setidaknya kita harus belajar 2 dulu. Lanang misalnya dulu udah lapah di lanang, baru kita wadon. Gitu. Harus dua-duanya kita kuasai. Itu baru akan bagus nanti kelanjutannya. Ya. Ketimbang kalau belajar satu aja, menek pelajaran kalau mah bener 1 bulan anu biak bang pupodek kan. Itu misalnya, itu kan secara instan itu kan. Ya. Itu menurut yang kurang. Ya, mungkin orang dua nih pasti ada kurang nih, gitu. Pasti ada kurangnya. Nah, kenapa harus ngiwo ya? Ngiwo, yang istilahkan ngiwo ya ada pukulan lanang wadon yang kita kuasai. Cek bangan di lanang siap, bangan di wadon siap gitu. Nah, itu akan berpengaruh kepada nanti proses kita latihan kendang tunggal. Nah, banyak itu seperti yang sampaikan tadi, banyak pola-pola suara yang ditimbulkan di kendang berpasangan itu kita mainkan sendiri gitu. Mungkin caranya pang duo menyen kendang nih. Kalau di dian Pak gitu. Nah, itu harus dikuasai gitu. Kemudian kiat-kiatnya setelah nikah ya belajar yang pelan dulu ya. Misalnya kalau sudah belajar kendang wadon sudah dikuasai, beranjak ke kendang tunggal, kita lakukan nih napi dane pelan-pelan dulu ya. Ya, karena sebuah instrumen kendang nih memiliki banyak warna yang bisa kita mainkan. Kalau tidak dilakukan dengan pelan-pelan dulu, itu ngerubuk badan kendang. Pasti nih. Jadi pelannya sudah bagus kita mainkan, ya sudah jelas semuanya. Baru kita mulai ke tempo yang lebih cepat, gitu. Lebih cepat. Karena justru kalau main pelan nih yang susah, gitu. Coba aja banding dengan mupuh jauh manis dengan mupuh jauh keras gitu misalnya. Kalau jauh keras sudah cepat, sudah bagus pukulannya. Coba mungkin main pelan, jauh manis, enten melaib nih. Ya, kalau tidak bagus tekniknya, pasti melaib, pasti ubar tempo gitu. Besing anu limo gitu. Mudak nagih becat-mecat kan ya terus gitu. Justru yang pelan itu juga yang susah, yang menurut tiang gitu. Bukan yang cepat yang susah, yang pelan, yang baman, tapi ada power. Nika yang susah. Ketimbang kita main cepat. Nah, jadi kendang tunggal ini kalau dibilang susah ya gampang, kalau gampang ya susah. Intinya harus benar ya, harus tepat prosedurnya itu. Karena ini tuntutan era juga kan Pak ya. Jadi ada lomba ben 1 bulan maro bisa bedak ngeplak kan bom melajah kalau lomba gitu. Justru itu akan membunuh gitu. Kenapa tidak belajar dengan sungguh-sungguh dulu, meskipun tidak di lomba ini kita bisa ikut jadi lomba 5 tahun ke depan mungkin, tapi dengan teknik yang bagus gitu. Akan lebih bermanfaat ketika berlomba ben bulan jane muruk maro nawang misi panggul kan maro nawang ben kenang orang bo milu muruk lomba manjo racing maksud. Memang itu sebuah ajang untuk ajang mencari pengalaman ya.
Tapi kalau lomba itu bukan nyari pengalaman di sana, bukan. Asal berlomba ngali juara, bukan nyari pengalaman di sana. Itu. Kalau nyari pengalaman ya oke, ngayah itu misalnya kan ada banyak, masih ada banyak event yang tidak jadi bahan tertawaan. Gitu. Ya. Kalau tiang nikah. Ya, terima kasih. Silakan dibuka lagi. Nggih, ngiring. Nah, negak langsung ini. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Nah, di sini saya ingin bertanya tentang tadi kan Pak Yan bilang pola dan pupuh. Tapi perbedaan pola dan pupuh. Yang kedua, dilihat dari bentuk fisik kenang niki secara umum orang berkenangan yang paling laris kan kenang dia biang kapas jak di kertas. Tapi perbedaannya, tapi wenten beda dari segi suara, bentuk dan lainnya. Suksemo. Suksemo abing. Saking bebalang lagi. Nggih, durus Pak Yandi. Saat mana pertama apa aja? Oh, pola dan pupuh ya. Ya, wayan pasak dari Bebalang, ya niki juga pernah beberapa kali singgah di rumah ya. Jadi perbedaan pola dan pupuh nika kalau menurut yang sendiri hampir sama ya, hampir sama. Karena tanpa adanya pola, pupuh nika tidak akan terbentuk. Nih, ngerti maksudnya? Jadi pola nika rangkaian dari pupuh nika rangkaian dari beberapa pola. Nih. Cuman kalau di analisa kembali ya pupuh nika juga sebuah pola gitu. Jadi tidak ada perbedaan sebetulnya. Ya. Meskipun kalau istilah Balinya ya pupuh dan kalau kita menyebutnya dalam bahasa akademisnya ya pola atau motif gitu. Jadi pupuh itu adalah rangkaian dari beberapa pola dan motif. Nah, namun beberapa pemain yang tiang amati ya dalam pengalaman tiang ikut di berbagai event lomba ya itu banyak konen mupuh kan, tapi polanya ada. Nah, ini lain lagi, ini kasusnya lain lagi. Agak sulit memang dijelaskan. Iya ngelah pola, tapi sing mupuh. Nah, sebetulnya pupuh itu bisa kita kita hitung ya, kita sekat-sekat gitu misalnya kalau dalam sebuah notasi ya. In mupuh itu kita kaitkan dengan sebuah alunan melodi ya. Jadi kalau melodinya misalnya 8 ketukan, kita membuat pupuh yang jumlahnya 8. Bukan pola yang jumlahnya 4 kali 2. Beda nih. Ya. Jadi beberapa yang belum paham mengenai pupuh dan pola. Kalau misalnya gending itu agak panjang, misalnya sampai 32 ketukan gitu misalnya. Kita bisa bagi 2 ya dengan menggunakan pupuh yang berjumlah 16 ketukan dan kali 2 itu. Ya. Kalau hanya 4 itu mungkin itu hanya sebuah pola, belum bisa kita sebut dengan pupuh ya. Kalau pupuh itu biasanya lasimnya 8 ya. Atau 8 bar. 1 2 3 4 5 6 7 8. Enggak ada 1 2 3 4, 1 2 3 4 ada. Ya. Pasti 8 hitungan putarannya. Itu baru mupuh namanya. Jadi sekian pola mencapai satu pupuh, kembali lagi ya, kembali ke pupuh awal lagi dan seterusnya. Atau misalnya kalau melodi itu jumlahnya 16, kita buat 8 kali 2 gitu. Ya. Dan ada juga yang panjang pupuhnya itu 32.
atau 16 ya dulu ya. Itu tanpa jeda dia, tanpa pengulangan ke awal. Jadi itu 2, 3, 4, 5 sampai 16 gitu. Ya. Jadi dari sana kita mengetahui sekatan-sekatan atau beberapa pola yang kita sebut nih ke satu pupuh. Gitu. Ya. Terus ada lagi yang kedua. Ya, jenis. Apa yang membedakan itu? Kan ada Oh ya ya ya. Ini masalah lais gensing nih kayaknya. Apa bedanya kenang di Gianyar atau di Getas dengan kenang di Abean Kapas? Kan banyak sebetulnya pengrajin kenang nih ke. Ya kalau kita lihat secara fisik hampir sama gitu. Tapi lain asalnya yang benepak kendang pegain ini dan pegain ini dan pegain ini gitu. Sebetulnya nih ke tapi dan cara tiangnya kembali ke nyamannya ya, kembali ke nyaman. Kemudian yang pertama itu, yang penting itu adalah kualitas sebetulnya ya. Meskipun kelihatan sama, namun pengrajin kendang itu memiliki kualitas yang berbeda-beda dan harganya juga berbeda-beda juga, tergantung kualitas. Karena harga nikah tidak bisa dibohongi oleh kualitas atau kebaliknya, kualitas tidak membohongi harga gitu. Kalau kendang cedugan barong ya, kendang yang ukurannya menengah atau penyalah, kita perlu di sana cedugan yang mangan atau padat ya, atau agak sedikit bawah dan suaranya pendek. Kemudian cungnya mangan juga ya. Kemudian keplaknya mes tapi kuat kan. Ada beberapa kendang mes keplaang kalau yang berubah menjadi kendang dan ada yang seperti ini kak. Nah sebetulnya di mana saja kita membeli kendang nih kak sah-sah saja ya. Sama halnya dengan membeli instrumen yang lain gitu. Misalnya itu terkenal gong di Belah Batu gitu misalnya. Yang pengalaman sendiri nih melalui tiang Ketopati ada dagang gong masih di Kagenda. Justru tiang menemukan gong yang sangat luar biasa di Kagenda. Ya. Padahal pun sing terkenal gitu. Tidak terkenal, tidak spesialis dagang gong gitu. Iseng melalui kemo tepak gong ukuran 80, munyinya terus 84. Kan bagus kan? Ya. Jadi kendang pun juga sama. Yen man melalui kalau sempat kita ada waktu melihat ya, kita cobalah gitu. Kita coba datangi setiap pengrajin yang ada di Bali ya, sampai ke pelosok desa, bahkan sampai di Negaro atau di Buleleng mungkin. Mungkin mereka itu punya salah satu atau beberapa hasil karyanya yang memang mengalahi karya-karya yang sudah banyak yang beli kan. Dan misalnya di Buleleng itu karena ya sempat belajar di Abean Kapas, ya sedikit tidaknya kreativitas karyanya nih bagus juga kan, dan tidak kalah juga dengan yang di Abean Kapas kan. Ya. Kemudian kalau di Getas, nah karena ini menuntut kebutuhan ya. Memang kalau dia di Getas nih dia bisa membuat suara kendang, utamanya kendang yang kecil-kecil ya, kendang kerumpungan, kendang batel dan kendang bebarongan itu dia bisa menjangkau apa yang kita mau, apa yang pemain kendang nih mau kan. Ya. Pang agak cenik punya nih. Kalau luung ceduk mangan ngulun kan. Itu hanya dia Abean Kapas yang bisa kan. Dia juga nggak ngerti apakah bahannya yang beda atau ukurannya yang beda, kemudian bemerannya yang mungkin kan setiap pengrajin itu memiliki insting sendiri-sendiri ketika dia membuat nih ya. Misalnya nih kan pada saat baru nubelus nih kan dimasukkan nih, ada nih agak yang cara dia Abean Kapas celap ya keras kan, dan jadi buah dan membran ini agak keras kan. Tapi kalau di Getas justru sangat macelap ya kan. Wad ini agak
agak gigis lah sedikit. Nah mungkin Nika pengaruhnya atau apa yang tidak tahu ya. Lebih baik nanti kalau dapat waktu kita coba melalui kegulingan gitu. Di luar rumah dia ada tuh kan kena. Ya, di luar rumah Hasan, Pak Suta dan bahasanya gitu. Yang mungkin kalau tahu FB-nya ya kendang Bali gitu. Nah, ini ke pengrajin yang pas di rumah yang ring batu bulan. Nah, ini ke juga sekarang sudah mulai. Jadi kalau dibilang bagus ya lumayan kan. Untuk belajar oke lah kan. Tapi untuk kembali ke kebutuhan kita, karena semakin kita tahu dengan teknik atau semakin kita mumpuni dalam bermain kendang nika, justru ini yang menjadi apa namanya tolak ukur yang pertama. Tadi cung nih jelek, padahal cedit nih lu kan. Coba dianu ngalih kan dan ya itu pengalaman pribadi sebetulnya. Ya. Jadi itu ya semuanya bagus sebetulnya, tergantung tergantung apa namanya teknik yang kita punya ya. Yang bo marum belajar kan mesti mengangon kenang mahal, ngangwang kenang ji 500 senang adap 500 beli kan dan. Yang penting ngelah melu kenang kan. Seiring penambahan teknik nika lah yang membuat harus ngelah kenang luung sih nang beluung limo dan kan. Ya, jadi seperti nika. Ya. Terima kasih. Lanjut. Di belakang, Winton. Nggih, dados sire dumunan ngiring. Nggih. Om Swastiastu. Cek semua tergalah sini ke sudi untuk tiang. Dikit yang bukan tapi ada nih kok. Tan malih bertanya tentang kendang napi barong. Yang saya tanyakan di sini ampun dumun. Niki pertanyaan tiangnya tentang kendang kerumpung. Nih, kendang kerumpung. Tiang jauh nenten sebagai tokoh tukang kendang. Cuma tiang senang mirengang gitu, karena ada pola-polanya gitu. Nah, pertanyaan tiang cuma simpel saja. Bagaimana sih cara memukul kendang kerumpung, entah itu pakai yang di kiri 3 jari apa 2 jari supaya kelihatan lebih dia apa namanya itu ya enak lah didengar kendang. Soalnya menurut tiang di kerumpungan ke asana asik san kendangan kendang. Tiang pengen mempelajari itu gitu. Makanya sebelum tiang belajar, tiang pengen mengenal dumun yang mana bagusnya pakai entah 3 jari apakah 2 jari sedangkan yang di kanan bagaimana kendang. Semu Om Santi. Adek nih. Kenten? Lian? Terima kasih Kadek. Yang coba jawab nih. Kembali ke pengalaman yang sendiri. Menurut yang sendiri nih ke kendang kerumpungan ini adalah pelajaran terakhir. Yang cara ngerang nobo, pada mas dan model. Jadi ada tahap-tahapan yang harus kita lalui sebelum kita belajar ke kendang kerumpungan ya. Karena memang sebetulnya kelihatannya gampang, tapi kalau tidak tahu teknik, tidak mengenal beberapa teknik ya, ngomong yang cedit kan sih bisa kali mentil gitu modelnya. Ya, ini kan kendang kerumpungan ini ada teknik mentil ya, ada teknik ya di apa namanya di bujari ya seperti ini kok. Tidak dilakukan seperti ini. Jadi ini kok dia suaranya lebih soft gitu. Tapi kadang-kadang digunakan cedit juga gitu. Nah sebelum tahu teknik cedit kan udah lewat nih ke pelajarannya gitu. Kalau menurut yang seperti ini kok. Jadi pelajaran terakhir ya. Nah tekniknya kembali ya lagi. Kemudian apa namanya? Sebelum kita belajar nih kan tentunya ada proses yang dilalui, ada pemahaman teknik
dalam kendang tunggal, kendang berpasangan, tentunya sudah paham dengan kayak cara ngeplaan ya. Kayak cara musuh yang kung itulah. Kalau dalam kendang kerumpungan ya sama ya. Yang bakat kung di kendang gede atau kendang apa namanya penyalah nih kendang barongan kan ada cung ada kung itu pasti bakat ada pung gitu. Ada selencang ada pung gitu. Untuk lanangnya. Nah untuk cang suara cang nih ke ini yang kira berbagai cara bisa dilakukan ya. Ada yang 2 jari, luang menyeneng kan. Ada yang 3 jari, ada yang semua dipakai. Tergantung kebiasaan kita pada saat awal belajar. Nah, karena ini ke dasar. Ya, sebelum kita belajar ada dasarnya dulu, ada pondasi dulu kan. Atau kita belajarnya kebiasaan seperti niki, ya seperti niki terus bagus dia jadinya kan. Dan sama halnya dengan teknik ngeplak gitu misalnya. Beberapa daerah ada yang di bawah tempat areanya. Jadi ada bulat nih kan di bawah dia kan. Diko bakatnya suara paling maksimal, paling sempurna. Kan. Di beberapa daerah ada yang di tengah-tengah kan. Dengan cara atau teknik tangan yang berbeda-beda juga. Ada yang seperti niki, luang ya mencelepak kan. Ada kebat 5 ngeplak. Kemudian beberapa daerah seperti di daerah Kauh nih kan dhuwur 5 kan. Cara ngamis ya. Ngeplak ngamis dhuwur kan. Ten kan. Jadi ketiang kan. Bagus juga kan. Bakatnya masih suara sempurnanya. Jadi menurut tiang nika tergantung kebiasaan apa yang kita lakukan dari dasar, dari awal kan. Ya. Kalau dasarnya seperti nika biasakan. Jadi tinggal kita latihan rutin setiap hari bila perlu ya. Itu pasti akan ketemu kan. Ya. Sambil masih nunas hijau. Ya. Jakti. Ya. Karena kita berkesenian kan tidak jauh dari leluhur kita yang sudah lampau ya. Mungkin ada keturunan siapa kan dan yang seniman terkenal terdahulu kan dan memang udah tedun meriki mencageng tiang dan tapi kebiasaan dumun makin bersih tiang jangan gitu. Ya seperti nikah ya. Pasti nikah tidak mungkin tidak ya. Yang kira nikah jadi teknik nikah harus dikuasai sebelum teknik kendang kerumpungan nikah harus dikuasai sebelum kita tahu apa namanya kendang berpasangan, kendang barongan dan lain sebagainya. Ya, nikah deh. Lanjut, Durus. Ini pakar nih. Terima kasih atas waktunya diberikan kepada saya. Tiang jadi medakian akidik mandan gitu ya nih. Tiang juga pernah berpengalaman sebagai pemain kendang dan tadinya sudah pernah lah belajar dan juga bermain kendang. Cuman Tiang ada beberapa pertanyaan. Pertama, bagaimana sih main kendang itu secara tekasnya bagaimana? Nike coba jelaskan teori dan prakteknya. Nike yang kurang sebenarnya. Terus yang kedua niki Tiang medakian ini kendang kerumpungan niki. Kendang kerumpungan kan ada penari harjo itu misal. Nah, niki kan bermain berdua niki. Nah, di mana sih angsel penari harjo niki apa dilihat dari mukanya? Apa dilihat dari kakinya? Dan di angsel kendang harjo niki. Terus masalah kendang harjo niki betan berapa sih pupuh atau bola dari permainan kendang harjo niki? Entah ada perbedaan antara lanang dan wadon gitu. Niki betan pertanyaan dumun mulai bos sering untuk kalah yang tekan oleh sukses semua. Bila perlu ganten tapi dane sparring ya dua Ya. Ganto sumun Riki. Ganto sumun kompiang. Nggih. Nggih, Durus lian deh. Yang jawab yang nomor 2 dulu nih karena Niki menarik sekali. Yang nomor 2 mengenai angsel harjo. Nih. Jadi
berdasarkan pengalaman yang tiang jumpai ya, ataupun dari segi belajar yang pernah tiang lakukan ya, sebetulnya ada yang paling paling eksis nih Kak, ada dua style kendang kerumpungan ya, kendang kerumpungan style pelihatan dan style Singapadu ya. Ini kedua style ini memiliki memiliki jiwa atau teknik yang sangat bagus sekali. Tiang bahas yang teknik pelihatan dumun, karena tiang juga sempat beberapa tahun ya, mungkin hampir dari tahun 2000 kalau tidak salah 2001 sampai 2013 tiang ada di sana, di tepatnya di Pengosekan ya, sama Kompiang juga menambah ilmu ya. Nikot yang banyak pelajari mengenai teknik permainan kendang style pelihatan ya. Jadi kalau teknik di lanangnya itu hampir sama dengan di style yang dimiliki di Singapadu. Hanya saja ketika membuat angsel nih tidak ada cue pung gitu. Jadi kalau style Singapadunya ada ding ada itunya. Kalau di pelihatan itu sendiri tidak ada cue itu. Jadi agak sulit ketika penari itu tidak tahu gamelan. Nah, penari marah-marah bejak mentanjung gitu. Karena melai bawa Sarawang angsal gitu. Itu yang pernah tonton ya, ketika Gongka Mansura melakukan sebuah permainan kendang kerumpungan gitu. Jadi memang angselnya itu memiliki gaya yang sendiri ya, langsung gitu. Jadi tidak ada cue apapun di ini. Cuman penarinya itu harus mengikuti ya. Jadi penarinya yang mengikuti tabuh ya, angsel tadi. Bukan misalnya kan sebaliknya. Jadi penari yang diikuti oleh tukang kendang. Nah, ini kebalik. Jadi gamelan itu sudah pasti gitu. Malahan tidak ada cue itu justru dia tepat angselnya. Misalnya kalau dari ngesah itu dihitung 3 gong itu misalnya pasti 3 gong dan angsel gitu. Jadi tidak ada harus penari itu kakak kes gitu. Ya. Nah, dari segi teknik permainan ini sebetulnya harus kita harus kita peragakan ya. Mungkin nanti Kompiang berkenan agar mengikuti juga ya, ikut dalam memperagakan, karena ini penting untuk pemahaman ya. Ya, mengenai tekniknya nanti. Kemudian, nah kalau di lagi satu, angselnya yang berbeda juga ya. Angsel kalau di pelihatan itu dia keplaknya numpuk. Nah kalau di Singapadu agak lebih dulu dia plak lanangnya ketimbang wadonnya dan numpuk pakak kalau di Singapadu. Ada beberapa perbedaan, nanti mungkin Eka bisa memperagakan ya, karena ada Eka juga di sini kebetulan ya. Nah, jadi bisa style yang mana kan? Ada style pelihatan, ada style Singapadu. Nah, jadi dari perbedaan angsel, kemudian penari juga. Nah, ketika kita bermain style Singapadu, itu yang dilihat adalah kaki penari ya. Ada aja kaki nanjung kaman nih Kang ya. Jadi agak ngangkat ya, ngotes kakinya ya. Itu biasanya itu prung di sana tempat ya, ngangkat kaki itu dia menjadi cue dalam angsel tari arjo. Dan di samping itu
kalimat angselnya juga berbeda. Ya. Kalau daerah Keklodan ada stil RRI juga ya. Itu mungkin menurut yang sebuah percampuran ya. Karena di mana ada seni tersebut pasti itu yang awalnya atau dasar untuk menjadi pola-pola itu diambil setinika ya. RRI juga ada yang berbeda juga. Jadi ada yang tahu stil RRI, stil Singapadu dan stil Pelihatan setinika. Ya. Pertanyaan yang pertama sahab ya apa nih? Oh, tetekas ya. Nah, tetekas niki sangat penting ya, utamanya dalam kendang tunggal. Bagaimana caranya mengolah tangan agar tetekas itu bisa baik kita nih. Sebetulnya hampir semua dalam teknik permainan kendang itu kita lakukan tetekas ya, tidak hanya kendang tunggal, kendang besar pun, apalagi kendang besar karena rang atau getaran nada dalam kendang yang besar itu kan pasti justru lebih panjang dia kan, ketimbang kendang yang lebih kecil. Nah, maka diperlukan tetekas. Jadi cara untuk menekas niko menurut yang menahan ya. Ini kan kita bermain sekarang misalnya ya. Bermain kendang tunggal dah. Ini kalau menekas itu kita menahan. Jadi bukan jerijinya kita pakai untuk memegang ini. Nah, kemudian ini lengan kita untuk pakai menahan. Jadi tawan ya kide. Ya. Tawan kide. Niko muasto nekas. Ya. Ini dilakukan kanan kiri. Kalau digupakan, jadi tanpa menggunakan panggul, cenderung yang nekas adalah tangan kanan. Ya. Kemudian kalau yang menggunakan panggul ada cedugan yang pendek nih kok, nekasnya di kiri. Ya, nekasnya di kiri. Artinya jangkau ya kan, jangkau, debang melebang. Karena kalau dilepas nih kok ngelumar suaranya, dung kan. Jadi ada yang ditutup sedikit. Nah ini kan nekas deduk, pak deduk. Ya, bang bawa yang ini kan. Jadi mungkin nih kok teknik belut yang peragakan niki. Sementara kita jeda dulu karena niki ada sedikit teknis. Jadi sambil mempersiapkan untuk tempat demonya kan kita nih. Iya. Nggih. Becik. Durus Pak Yandi kenten numun unggahang numun. Nggih, ampun kelas gitu. Nggih, ampun sampun. Artinya kode nih kok kode. Nggih, terima kasih nggih.